Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syifa dengan NIM 210 210 22153 dengan program studi PG PAUD. Saya ingin uh, menyelesaikan mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu dengan Ibu dosen Anis Fitria, MPD, dengan judul menganalisis permasalahan pendidikan. Yaitu pertama itu permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu keterbatasan jumlah guru terampil, sarana dan prasarana tidak memadai, minim bahan ajar, mahalnya dana pendidikan, mutu pendidikan rendah, minoritas bagi kelompok difabel. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan Indonesia dan faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan beserta upaya penanggulan permasalahan. Yang pertama, masalah mutu pendidikan. Di Sintang, salah satu daerah menjadi sorotan permasalahan pemerataan pendidikan adalah Kabupaten Sintang. Pemerintahan Kabupaten Sintang telah menetapkan visi, tujuan, dan sarana pendidikan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM tahun 2011 sampai 2015, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan menyediakan penyelenggara pelayanan pendidikan dasar untuk semua. Beberapa aspek yang paling disignifikan dalam pemerataan atau desentralisasi pendidikan adalah pendistribusian tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik, tingkat partisipasi pendidik, kesiapan instansi pendidik dalam menerapkan desentralisasi, dan alokasi anggaran pembangunan sektor pendidik. Aspek tersebut penting untuk diperhatikan dalam mengetahui permasalahan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang sudah seharusnya lebih memperhatikan kelancaran dalam menjalankan implementasi program pemerataan sesuai dengan penerapan otonomi daerah yang juga menjalankan kebijakan secara desentralistik. Latar belakang, faktor internal dan eksternal. Upaya penanggulan mengikuti penataraan, memperbanyak baca, mengikuti kursus-kursus pendidik. Yang kedua itu keterbatasan guru. Berdasarkan pada Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal pendidik dasar, dinyatakan bahwa setiap SD atau MI menyediakan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidik, sedangkan SLTP menyediakan 1 orang guru untuk tiap mata pelajaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga pengajar yang tersedia bagi pendidik dasar di Kabupaten Sintang sudah mencukupi. Tetapi untuk membentuk sekolah menjadi lebih efektif, SD dan SLTP juga harus menambah 3 orang personil yang berperan sebagai 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru agama, dan 1 orang guru olahraga. Dengan tambahan 3 personil tersebut, sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang masih memerlukan tambahan tenaga pengajar agar indikator standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Upaya penanggulangannya, guna menutupi kekurangan guru, pemerintah daerah bisa membuka lowongan kerja baru untuk guru profesional yang bisa diambil dari guru yang sudah pensiun, anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun, terutama yang pernah bertugas sebagai Babinsa dan Babin Kamtibmas, untuk mengajar olahraga dan pendidikan karakter, guru-guru bimbel, anggota masyarakat yang berpendidikan dan peduli dengan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangun sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan
timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada awalnya di tanah air kita, pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang pertama itu faktornya laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, aspirasi masyarakat. Yang ketiga, keterbelakangan budaya. Dan yang terakhir, permasalahan pendidikan aktual. Upaya penanggulangan permasalahan pendidikan adalah pendidikan harus senantiasa diperbarui sesuai dengan perkembangannya yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pendidikan bersama bidang terkait berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk atau pendidik harus mencari sistem baru yang dapat melayani semua orang yang memerlukan pendidikan. Yang ketiga, aspirasi masyarakat terhadap pendidik didukung dan didorong terus agar lebih meningkat. Yang keempat, sistem pendidikan meningkatkan peran atau fungsinya sebagai pengembang kebudayaan di seluruh pelosok tanah air. Yang keempat, membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan atau ruang belajar. Dan yang terakhir, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem berganti pagi dan sore. Ini merupakan cara konvensional dari masalah pemerataan pendidikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nabila Silva undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.